Apa yang akan saya bagikan pada sore hari ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang kemarin saya sampaikan dalam persekutuan pelajar tentang karunia-karunia roh. Bagian ini memang lebih bersifat tambahan, tetapi saya merasa ini penting sekali buat setiap kita. Kemarin saya sampaikan bahwa dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 itu digolongkan ada 3 kategori karunia Roh Kudus. Jumlahnya semua 9, dikelompokkan jadi 3 bagian. Bagian pertama disebut sebagai kelompok, ada seorang hamba Tuhan menamakan dengan kelompok say something atau mengatakan sesuatu. Bagian kedua dikelompokkan dengan istilah do something atau mengerjakan sesuatu. Dan bagian ketiga diberi nama reveal something atau menyatakan sesuatu. Kemarin sudah kita bahas pada bagian yang pertama, apa kelompok dari say something atau mengatakan sesuatu, yaitu nubuat, lalu karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan atau menginterpretasikan akan bahasa roh itu sendiri. Nah, malam hari ini saya ingin meneruskan dengan memberikan tambahan, dan saya rasa ini penting buat setiap kita sebagai dasar. Apa itu? Saya ingin mengajak kita melihat bahwa sebetulnya ada perbedaan, walaupun tidak dalam pengertian kontras, antara berdoa dan menyembah dengan bahasa roh dibandingkan dengan doa atau menyembah di dalam roh. Itu 2 hal yang sebetulnya berbeda. Dalam pengertian bukan bertentangan, tetapi memang ada keterkaitannya. Nanti saudara akan jelas kalau saya mulai membicarakan akan hal ini. Nah, ada banyak orang yang beranggapan bahwa hanya dengan doa dengan bahasa roh lah maka kita ini berdoa di dalam roh. Nah, itu pertanyaan, apakah benar demikian? Itu sesuatu yang perlu dipertanyakan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan mesti belajar untuk menjawab akan hal itu. Nah, saudara sekalian, saya ingin mencoba untuk memberikan pengertian yang mendasar atas setiap kita, apa yang sebetulnya Alkitab ini ajarkan buat kita, yaitu apa yang disebut dengan berdoa dan menyembah dengan bahasa roh, dan dalam pengertian yang lain ada perkataan menyembah Tuhan atau berdoa di dalam Roh Kudus. Nah, apa itu? Mari yang pertama kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-14, 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal 14 mulai ayat yang ke-13. Saya bacakan, Anda perhatikan pada Alkitab saudara masing-masing. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi saya katakan kemarin ada yang diberi berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, yang ini harus ada yang menafsirkan. Karena ini kualitasnya bisa sama seperti nubuat kalau ada yang menafsirkan. Jadi ada orang yang tiba-tiba berkata-kata dalam bahasa roh bukan sebagai doa tapi sebagai pesan Tuhan buat jemaat. Nah, untuk yang ini harus ada yang menafsirkan. Sebab kalau tidak, saudara, tidak ada orang yang mengerti. Nah, apa gunanya? Kalau saya berbahasa roh, tidak seorang pun yang mengerti. Kalau itu berupa pesan Tuhan, harus ada orang lain yang menafsirkan, memberikan interpretasi atas apa yang tadi disampaikan. Berikutnya, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, nah ini lain lagi. Tadi berkata-kata dengan bahasa roh. Sekarang Paulus berkata, aku berdoa dengan bahasa roh. Dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa.
tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi Paulus itu menjelaskan bahwa memang betul kalau kita berdoa dengan bahasa roh, dia berkata yang berdoa itu rohnya. Nah, nanti saya akan jelaskan, ternyata bisa juga orang berdoa dengan bahasa roh atau berkata-kata dengan bahasa roh tapi kedagingan. Gitu, ya. Jadi kalau ada orang berbahasa roh, belum tentu dia itu sebetulnya di dalam roh. Membingungkan, tapi saya akan coba jelaskan sesederhana mungkin. Nanti saya akan berikan contoh supaya Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Nah, cuman pegang dulu bahwa Paulus berkata, orang kalau aku berdoa dengan bahasa roh, rohku yang berdoa. Akal budiku tidak turut berdoa, ya betul. Saudara tidak usah mengucapkan kalimat-kalimat yang diketahui, direkam oleh otak kita. Gitu ya. Kalau kita mengucapkan dengan bahasa roh, otak kita tidak punya perbendaharaan itu. Apa yang kita bisa hafalkan? Tidak ada. Itu berasal dari roh kita. Saya masih ingat ketika saya pertama kali terima baptisan Roh Kudus, bertobat tahun 79, setelah bertobat ada retreat pinjam di seminari baptis. Lalu kemudian ada tim dari Jakarta melayani kami dan diajarkan tentang baptisan Roh Kudus. Nah, saya tertarik sekali karena itu nyanyi kok bisa indah sekali gitu. Saya pikir dulu ini apa bahasa Manado karena ada almarhum Franz Daromes. Anda mungkin tidak ingat itu orang ya, tapi dia kalau nyanyi nyembah dalam bahasa itu bagus sekali. Nah ini jemaat kok bisa? Saya tanya sama teman saya, ini belajar dari mana ini? Bagusnya seperti ini, saya kepingin. Dan Anda boleh percaya, boleh tidak, dulu anak-anak panitia itu pinjam tempat di GKI Karangsaru. Jadi mereka itu nyembah dengan bahasa roh di gereja Kristen Indonesia, GKI, saudara. Tidak apa-apa kan? Semua kan boleh. Jadi saya waktu itu dengar pertama di situ, wah ini bagus. Wah ini belajarnya kapan dong jemaat begitu banyak, saudara ya. Jadi pertanyaan itu muncul. Nah ketika dijelaskan, tertarik saya, berkobar-kobar, berapi-api, kepengen terima, nggak bisa-bisa, tegang, luar biasa. Lalu nunggu beberapa hari, kami ada follow up, kebaktian follow up, pinjam tempat di GKMI Saidan. Nah disitulah saya terima baptisan Roh Kudus. Nah kok bisa? Ya bisa, wong Roh Kudus itu hadir di mana-mana kalau diundang, ya kan saudara. Jadi ketika itu kemudian saya di sana, semua menyembah Tuhan, tiba-tiba saja saya berbahasa roh. Dan begitu semangatnya, sampai ini saya masih ingat, semua sudah diam, saya masih gitu. Bukan karena nggak bisa dikuasai loh, bukan. Tapi saking semangat tinggi, saudara ya. Ini yang jadi kerinduan saya, tiba-tiba Tuhan beri, wah ngomong terus. Waktu pulang, satu yang saya takutkan. Gue nak lari bi. Jadi sampai rumah saya catati itu tadi kalimat pertama bunyinya apa? Saya tulis, saya takut hilang, saudara. Lalu saya baca gitu kalau mau bahasa roh, tapi kok nggak lupa gitu ya. Sesekali saya lihat lagi catatan saya, ternyata tidak lupa. Di jalan di mana itu bahasa roh terus. Saya pikir biar meresap dan tidak lupa gitu, saya pikir dulu begitu. Ya bodoh, dalam kebodohan kami belajar, saudara. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa berdoa dengan bahasa roh itu bukan pikiran kita yang berdoa, kata Paulus, tetapi roh kita yang berdoa. Nanti saudara akan tahu bahwa penggunaan bahasa roh itu bisa akhirnya jadi kedagingan, bisa, saudara. Nah, sekarang kita lihat, lalu apa yang dimaksud dengan berdoa menyembah di dalam Roh Kudus? Apa itu? Buka juga Yudas 20. Sebelum Wahyu ada surat Yudas, hanya satu pasal, jangan tanya pasal berapa. Tidak ada duanya, cuma satu, saudara. Ayat 20, Yudas 20.
pasal pertama ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ada pesan berdoalah di dalam Roh Kudus. Apa itu maknanya? Apakah betul hanya bentuk berbahasa roh? Apakah betul kalau kita menggunakan akal budi itu memang hanya akal budi kita? Memang betul tidak berbahasa roh. Tetapi kita lihat nanti apa yang Tuhan maksudkan. Sekarang bandingkan dengan Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ada dorongan supaya berdoa di dalam roh. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan, saya mau tegaskan ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan berdoa dengan bahasa roh dan di dalam roh. Dua-duanya sebetulnya ada perbedaan, tetapi bukan bertentangan, tidak beda total sama sekali, ada keterkaitannya. Dan ini yang kita harus mengerti. Yang pertama, saya mau tunjukkan 3 aspek ini, dan dengan 3 aspek ini, saudara akan mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Aspek yang pertama, kita bisa berdoa di dalam roh dengan menggunakan bahasa yang kita kenal. Jadi begini saudara, kita bisa berdoa dengan bahasa yang kita kenal, bahasa Indonesia, dengan akal budi kita. Bisa nggak? Oh bisa. Contoh begini, ada persekutuan doa, lalu biasanya ada waktu untuk doa syafaat. Siapa yang mau tak didoakan? Ada pokok-pokok doa apa? Oh si A, saya mau ujian. Oh ya. Si B, saya mau cari kerjaan. Si C, saya cari pekerja, gitu ya. Si D, saya cari orang tua, gitu. Si F, saya cari orang tua yang berpisah lama, gitu ya. Si E bilang, saya cari pacar, gitu. Dan sebagainya. Pokoknya boleh, semua cari macam-macam, gitu ya. Lalu kemudian itu kan doa. Nah, setelah diberi daftar, lalu kemudian dibagikan. Kamu doa untuk ini, kamu doa untuk ini, kamu doa untuk ini. Itu akal budi kita bekerja, berdoa. Boleh enggak? Boleh, saudara. Paulus bilang, dia juga pakai akal budinya untuk berdoa. Nah, itu kemudian dia pakai. Kenapa banyak orang Kristen takut berdoa? Karena merasa perbendaharaan dan caranya berdoa kurang menguasai. Nah, itu dalam pengertian doa pakai akal budinya. Lalu kemudian dibagikan, lalu berdoa. Oh Tuhan, kami berdoa untuk si A yang mau ujian. Tuhan tolong beri hikmat dan sebagainya. Tolong supaya pelajarannya bisa baik, hasilnya bisa maksimal. Tolong ya Tuhan supaya gurunya masuk dan ujiannya jadi, supaya teman ini tetap bisa lulus pada waktunya. Misalnya begitu ya. Lalu kemudian itu kan berdoa. Saudara memikirkan apa yang terbaik buat orang ini. Saudara doakan kepada Tuhan. Itu berdoa dengan menggunakan akal budi kita. Tetapi akal budi yang sama bisa dipakai oleh Roh Kudus, dan dengan menggunakan akal budi dan bahasa yang kita ketahui, tanpa disadari kita ini berdoa di dalam roh, walaupun tidak dengan bahasa roh. Nah, ada orang bertanya, lah kalau gitu kita nggak usah berdoa pakai bahasa roh Pak. Untuk apa bahasa roh? Alkitab berkata bahasa roh itu untuk membangun dirimu sendiri. Itu sarana untuk membangun akan dirimu sendiri. Nubuat dipakai untuk orang lain. Bahasa roh dipakai untuk membangun diri kita sendiri. Kalau itu hilang, tidak ada, kita kehilangan satu sarana untuk membangun diri sendiri. Itu kerugian besar. Seharusnya orang tidak boleh bertanya, apa perlu bahasa roh? Tidak boleh. Tapi orang harusnya bertanya,
Bagaimana supaya aku bisa mendapatkan akan karunia itu? Karena setiap pemberian Tuhan tidak ada yang tidak berguna. Mesti diatur begitu rupa supaya berguna. Nah, Anda bertanya, mana ada ayatnya? Coba lihat, Roma pasal yang ke-8, Roma 8 ayat yang ke-15. Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Alkitab berkata demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi kalau ada orang Kristen yang sering takut ini macam-macam saudara. Takut tempat gelap, takut kucing, takut apa. Banyak sekali kan ada orang yang ketakutan. Ya ada orang yang takut kucing, ada. Atau takut menghadapi masa depan. Pokoknya hidupnya itu ketakutan. Orang itu kena roh perbudakan sebetulnya. Nah, dikatakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang kedua, coba Anda perhatikan, buka lagi dalam Mazmur pasal yang ke-39, seperti yang sudah saya bacakan kemarin. Mazmur pasal 39 ayat yang ke-4. Mazmur 39 ayat yang ke-4. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Bahasa Inggrisnya berkata begini, ada sesuatu yang panas di dalam dan menyala, membakar seperti api yang membakar. Then speak I, baru kemudian aku berbicara, kata Daud. Anda mengerti bahwa itu perkataan dan doa dan keluhannya terjadi karena dorongan daripada roh Allah yang di dalamnya. Jadi saudara-saudara sekalian, ada orang yang berdoa di dalam roh, tidak menggunakan bahasa roh. Menyembah Tuhan di dalam roh, tapi tidak menggunakan bahasa roh. Itu ada, saudara. Dan itu sebetulnya level yang setiap anak Tuhan juga mesti miliki dan capai. Ambil contoh ya, saudara. Karena ini kaitannya nanti banyak dengan karunia yang lain, seperti iman dan sebagainya. Ada orang, seperti Yesus lah ya. Ketika dia berdoa, supaya Lazarus itu bangkit. Yesus berkata begini nih kasarnya nih, sebetulnya nggak perlu berdoa. Dia tinggal perintahkan bangkit Lazarusnya. Tapi toh dia naikkan doa juga, demi supaya orang lain percaya bahwa kuasanya itu dari Bapa di surga. Emang betul begitu. Jadi dia mengerti bahwa ada karunia iman, dorongan roh yang berkata, Lazarus bangkit. Bukankah dia sengaja untuk menunda kepulangannya ke Betania? Ketika dia menunda, dia tahu akan mati, tapi Roh Kudus berkata, kamu akan bangkitkan dia. Sehingga doanya kepada Bapa itu doa karena dorongan siapa? Roh Kudus. Nah, kalau orang tidak punya itu, dia berdoa sampai ngotot-ngotot, teriak-teriak, nggak akan terjadi apa-apa. Jadi Roh Kudus itu membocorkan sebetulnya isi hati Bapa. Kalau engkau terima bocoran soal isi hati Bapa, saudara, dan engkau naikkan, hasilnya pasti wong dapat bocoran. Jadi sebetulnya begini, saudara. Seringkali begini. Bapak itu ingin memberikan sesuatu lah, misalnya kepada saudara. Saya masih ingat beberapa contoh saya beritahu ya. Ketika tahun 82. Pada waktu itu saya masuk ke kantor Sangakala yang di Mambonjol, kantor lama. Dan di softboard itu ditempel brosur dari Billy Graham. Mereka buat konferensi untuk para penginjil seluruh dunia di Amsterdam tahun 83. Umur saya waktu itu mungkin baru atau berapa? 20 tahun, 20 tahun. Ya. Jadi masih kuliah baru sekali. Baru setahun saya kuliah kalau nggak salah. Lalu ketika saya melihat akan brosur itu, saya bawa pulang satu karena Pak Adi itu terima beberapa. Waktu saya bawa pulang sampai ke rumah, saya masih ingat kira-kira jam 9:30 malam. Saya diingatkan lagi tentang brosur itu.
Lalu ada dorongan dalam hati. Doa, minta kepada Bapakmu supaya engkau bisa ikut konferensi ini. Lah saya kan ngukur diri saya sendiri, saudara. Ini kuliah baru setahun, pelayanan belum. Penginjil, loh ya bisa juga, karena saya masuk kampung, Berontongan, Karangkebon, begitu-begitu, Gabahan, Karanggeneng, gitu, khotbah di situ di antara orang 10, 15. Saya sudah khotbah, ya penginjil enggak, ya melantik diri sendiri, saudara. Enggak ada surat, enggak ada orang yang menafsirkan, jadi melantik diri sendiri. Seringkali orang bilang ini penginjil, padahal enggak ada datanya apa-apa gitu ya. Jadi ketika dorongan itu begitu kuat, saya masih ingat tuh, saya ambil brosur itu, saya tumpangi tangan. Saya bilang, Bapak di surga, aku minta bisa berangkat ke Holland, ke Amsterdam, ikut konferensi ini. Dan saya doa, tiba-tiba saya diberi ayat, keluar dalam hati saya, surat Paulus kepada Timotius, untuk jadi pemberita Injil. Lalu itu seperti rema, saya berkata, baik, saya daftar. Saya daftar, saudara, saya daftarkan nama saya. Lalu kemudian saya kirim ke Amerika. Sudah, tunggu perkembangan, nggak ada apa-apa. Sampai kira-kira bulan Februari atau apa, pada tahun 83. Di meja, saya lihat ada surat untuk saya. Dan dari panitia Amsterdam 83. Waktu saya buka, luar biasa. Saya diterima, nggak usah bayar, tiket, makan, semua gratis semua. Dan saya bilang, luar biasa. Langsung saya balik ke Imam Bonjol lagi. Saya bilang, Pak Adi, saya diterima. Dia kaget sekali. Dia bilang, masa? Dia nggak percaya, karena dia yang memberikan rekomendasi sendiri. Dia nggak percaya, dia bilang nggak mungkin, karena Indonesia hanya diterima 80 orang dan berapa puluh ribu hamba Tuhan di Indonesia ini. Pak Adi bilang tidak mungkin kamu diterima karena kamu datanya nggak meyakinkan gitu. Tapi ketika dia baca, diterima. Dan hari sorenya Pak Adi juga terima yang sama, diterima juga, malah beda. Dia berangkat naik Malaysian Airlines, jelek sekali. Saya berangkat naik Singapore Airlines. Jadi waktu berangkat beda. Dan yang di sekitar saya itu hamba-hamba Tuhan besar, Pak Damaris, Chris Marantika, Octavianus. Saya kayak anak kecil celili bingung begitu, nggak ngerti. Sampai di Holland ya paling kecil saudara. Mungkin paling muda, usia kira-kira 21 tahun. Sampai di negeri Belanda. Waduh, saya bilang luar biasa. Kok bisa? Saya nggak doa tiap hari, ya Tuhan diterima, tidak. Sekali saya berdoa. Kenapa itu? Itu doa di dalam roh, saudara. Karena Roh Kudus yang mendorong saya menaikkan doa itu. Apakah dengan bahasa roh? Tidak juga. Karena saya bilang, oh Tuhan, enggak begitu juga. Saya hanya ngomong apa adanya yang dia beri dalam hati saya. Saya naikkan di hadapan Tuhan. Dan ternyata ada hasilnya. Nah, itu juga berkaitan dengan karunia iman nantinya. Jadi kalau Anda perhatikan 9 karunia itu saling overlap gitu ya, saling tumpang tindih sebetulnya, karena tidak mungkin satu karunia kerja sendiri, tidak mungkin. Biasanya itu nyangkut karunia-karunia yang lain, dan itu akan bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mungkin sekali saudara tanpa berdoa dengan bahasa roh, Anda sudah berdoa menyembah di dalam roh. Nah, coba sekarang perhatikan apa yang Paulus katakan. Coba buka dengan saya Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Roma pasal pertama, ayat yang ke-9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksi bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Bahasa Inggrisnya pada kalimat yang pertama, for God whom I serve in my spirit. Allah yang kulayani di dalam rohku. Kalau engkau belajar hidup di dalam Roh Kudus, bahkan pelayanan saudara juga pelayanan di dalam roh. Itu artinya ada orang yang melayani Tuhan dengan kedagingannya, dengan akal budinya sendiri, tidak dengan rohnya. Karena itu Paulus berkata, for God whom I serve in my spirit.
Allah yang kulayani di dalam rohku. Dia melayani dengan rohnya, bukan dengan akal budinya, bukan dengan kedagingannya. Saudara, pada saat itu sebetulnya dimensi hidup dan pelayanan kita berubah banyak. Kalau engkau belajar tinggal di dalam roh, mentaati perkataannya, mulai ikut dengan arus Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara akan diberkati. Nah, saya sudah beberapa kali mengajar, menyampaikan ini kepada saudara, dan saya ingin supaya dalam pelayanan kita belajar ikuti akan gelombang dan irama daripada Roh Kudus. Maka engkau akan mulai belajar hidup dan melayani di dalam rohmu. Kalau setiap minggu saya mimpin kebaktian, itu bukan kebiasaan buat saya. Saya tidak pernah jadikan itu sebagai kebiasaan. Biasanya saya ikuti apa yang dia mau. Saya belajar mengikuti apa yang dia mau. Dan saya kalau keliru, saya lebih baik terus terang berkata, saya ini belajar, saya buat kesalahan. Seperti kejadian 2 minggu lalu. Hari Sabtu itu ada seorang bapak, Pak Subianto, bapaknya si Linda, datang ke rumah saya pagi-pagi. Nah, dia ngomong gini, Pak Agung, Tuhan pesan, saya suka kalau punya teman-teman mulai begini, 10 aja saudara, wah luar biasa ya. Dia ngomong gini, Tuhan pesan, mesti persiapan, besok pagi Tuhan bahkan akan mengajar sampai bapak ini tahu orang ini sakitnya apa. Kaget saya dengar begitu karena saya tahu memang Tuhan itu akan bawa saya ke situ gitu ya. Walaupun saya berkata, waduh Tuhan itu terlalu berat dan berat buat saya. Karena saudara kalau Anda ngerti ya, harganya mahal sekali dan kalau boleh milih itu jangan yang terlalu aneh-aneh gitu loh ya. Lebih baik kanker sembuh, orang mati bangkit sekaligus tanpa ngerti apa-apa gitu, tahu-tahu sembuh sendiri itu malah enak. Jadi saya nggak beban apa-apa, tapi kalau sudah begitu itu bebannya berat sekali. Nah, jadi saya persiapkan diri saya semaksimal saya bisa. Kemudian ketika hari Minggu itu, betul, ketika menyembah Tuhan, dia bicara jelas sekali, diabetes di sini, dengar sekali. Lalu tuh saya dilihatkan satu oma duduk tante gitu, sudah agak tua, oma duduk di pojok sebelah sana. Nah Tuhan berkata, nah itu orangnya. Saya nggak berani. Saya bilang, oma diabetes ya? Nggak berani. Saya bilang, siapa yang sakit diabetes? Angkat tangan orangnya. Lemes saya saudara. Roh Kudus berkata, kamu tuh mau lompat, naik kelasnya lompat, tak bisa. Mulai dari dasar. Saya bilang, ya Tuhan, itu bahayanya saudara. Sungguh saya jujur tak berani. Tidak, gitu kan. Nah kalau tanya kan gampang ya, ngaku syukur, nak ya urusanmu sendiri. Kan begitu. Resikonya nggak terlalu besar loh. Saya lebih baik ngomong belak-belakan daripada sepertinya hebat padahal nggak ada apa-apanya. Emang nggak ada apa-apanya. Mau dipamerkan apanya? Nggak berani saya, nggak berani. Pada waktu itu betul tidak berani. Nggak berani. Jadi memang bayarnya belum hebat gitu. Masih sedikit sekali. Jadi keberanian dari Tuhannya itu. Semua dicek dengan rohnya, semua dicek. Saya anjurkan nanti di rumah Anda baca ya Mazmur 77 dan 78. Besok saya akan sampaikan firman Tuhan itu. Dan itu luar biasa. Asaf ketika bergumul dia berkata, dan rohku itu mencari, rohnya yang jalan sebenarnya. Ya, bukan pikirannya yang jalan. Banyak orang ketika kena persoalan, pikirannya jalan. Kenapa ini dipikir di sini saudara? Nggak dicari di rohnya gitu. Nggak ketemu. Paling ketemunya apa? Engkau akan menyalahkan orang lain, pasti itu. Kalau saudara kena persoalan, Anda cari di sini, ketemunya seperti Adam bilang. Adam berkata perempuan yang salah, perempuan berkata ular yang salah, gitu aja. Terus, jadi seperti bola basket di oper gitu. Saudara. Kalau kita cari dengan otak kita. Tapi kalau seperti Asaf, dia berkata, rohnya itu dengan rajin mencari, mencari. Nanti ketemu di mana sebetulnya pangkal persoalannya dan apa yang harus dikerjakannya. Saudara sekalian, belajar untuk hidup di dalam roh.
Nanti engkau akan tahu bagaimana menyembah dalam roh. Mimpin pujian juga sama. Saudara bisa terjebak dalam liturgi dengan cara engkau siapkan. Saya setuju dipersiapkan. Tapi ketika engkau naik mimbar, engkau harus melayani di dalam rohmu. Dan berani untuk berubah dan mau mengubah apa yang sudah engkau siapkan. Saya lebih mendorong begini saudara ya. Ada dua macam orang Kristen. Kristen keledai, kuda itu maunya belandang, harus dikekang. Kalau tidak, sesat saudara. Nabrak-nabrak, mancali orang lain, ya repot. Nyepak-nyepak orang lain, belandangnya terus-terusan. Tapi itu lebih baik daripada Kristen keledai. Ditarik malah mundur, ditendang pantatnya malah nyepak, didorong juga mundur, susah saudara. Ketika engkau tarik dari belakang nyepak dan malah maju, ketika engkau tarik dari depan malah mundur, lah ini orang Kristen yang susah. Bagaimana supaya keledai bisa bagus? Dibuat jadi bangkai dulu, tinggal tulangnya, serahkan orang yang diurapi, Simson, baru bunuh ribuan orang Filistin. Sebelum jadi bangkai, nggak pernah Simson naik kuda. Keledai, Yesus yang naik keledai. Saya mau katakan buat saudara, itu cara hidup orang Kristen. Kita mesti belajar hidup di dalam roh. Nanti engkau belajar berdoa dalam roh. Menyembah, memberikan pujian itu tepat seperti yang Bapamu minta. Itu kita mau melayani dalam roh. Aspek yang kedua, itu yang Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampaikan. Roma 8, ayat yang ke-26. Dan 27 kita baca sekalian. Roma 8, 26 dan 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi roh itu berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini yang disebut dengan groaning, mengerang di dalam roh. Ada orang-orang yang berdoa sampai mengerang. Nah itu ngomong apa Pak? Bahasa roh tidak, Indonesia tidak, Inggris tidak, mau nangis, geru-geru gitu, itu mengerang. Perkara rohani tidak mungkin diciptakan, harus dilahirkan. Yang mengerang ini akan melahirkan perkara rohani dalam kehidupannya. Dan itu dahsyat sekali. Saya senang ada banyak orang yang berdoa tiap Sabtu. Saya berkata jujur kepada saudara ya, mengeluh dengan keluhan, dengan erangan yang tak terucapkan. Saya berani berkata kalau engkau setia dengan panggilanmu untuk berdoa, mengerang, menjerit di hadapan Tuhan, akan makin besar manifestasi dari apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Ini penting sekali buat setiap kita. Yang terakhir, yang ketiga. Kembali ke 1 Korintus pasal yang ke-14. Ayat yang ke-4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ingat, tadi saya katakan itu gunanya membangun dirimu sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat yang ke-14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, yang pertama, aspek pertama, bisa dengan bahasa yang kita kenal. Yang kedua, dengan keluhan, dengan erangan, dengan tangisan, dengan jeritan yang keluar dari roh kita karena dorongan daripada Roh Kudus. Yang ketiga, dengan bahasa yang tidak kita kenal. Nah, itulah bahasa roh yang sering kali kita dengar dalam kebaktian, dalam persekutuan, dan dalam doa-doa yang ada. Jadi, ada 3 aspek ini, saudara. Berdoa dengan bahasa roh dan di dalam roh memang berbeda, tapi saling berkaitan satu dengan yang lain. Bukan sesuatu yang bertolak belakang, tapi terkaitannya mengandung 3 aspek tadi. Nah, bagian yang terakhir tadi,
Saya katakan, Paulus memang berkata, ketika dia berdoa dengan bahasa roh, akal budinya tidak turut berdoa, tapi rohnya yang berdoa. Tetapi penggunaan bahasa roh itu sendiri bisa tercampur dengan kedagingan kita. Nah, makanya dia memberikan suatu patokan. Lihat pada ayat yang ke-27 dari 1 Korintus pasal yang ke-14 tadi. Ayat 27, Anda perhatikan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Perhatikan ini, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Jadi bisa, saudara, tidak pada waktunya engkau berbahasa roh. Loh, bahasa roh itu sewaktu-waktu engkau mau bisa. Jadi ini aspeknya gini, saudara. Akal budi memang tidak ikut campur. Tapi pertama yang menggerakkan kan akal budi. Kan tidak pernah kita ini bahasa roh, mendadak bahasa roh begitu, mendadak hilang, kan enggak toh? Anda berkata, baiklah saya berbahasa roh, bahasa roh. Baiklah saya berhenti, bisa enggak? Bisa, berhenti. Ngerti? Jadi akal budi kita kadang-kadang ikut memainkan peranan masuk. Kalau itu dominan, engkau kontrol bahasa rohmu dengan akal budimu, padahal tidak sesuai dengan dorongan roh Tuhan, lah itu kedagingan. Mendadak, hilang sendiri gitu. Nah kalau pas makan, kalau itu bahasa roh kan keselak semua, saudara. Masuk ke paru-paru, ya. Demikian juga waktu ada khotbah, itu ganggu kebaktian, saudara. Ganggu kebaktian. Tunduk kepada nabi-nabi, roh nabi-nabi tunduk pada nabi-nabi. Jadi dikontrol. Dan mesti tanya, betul nggak ini dari Tuhan? Kalau penyembahan biasa, diajak nyembah, bagus itu. Alkitab berkata, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. As he will, seperti yang dia mau, itu aja. Jadi perlu nggak Pak bahasa roh? Perlu untuk membangun dirimu sendiri, saudara. Makin banyak dipakai, makin membangun diri kita. Itu saja. Tapi dalam pertemuan jemaat seperti ini, harus ada kontrol yang baik. Dan tidak sembarangan pakai gitu. Ada orang yang over di situnya. Dan ini yang kita harus perhatikan. Supaya ada keteraturan, tidak kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi poinnya di mana? Saya ringkas dengan satu hal ini. Belajar hidup di dalam roh. Engkau akan bisa berdoa di dalam roh. Engkau bisa melayani di dalam roh. Dan untuk engkau bisa hidup dalam roh, bebaskan dulu rohmu dari ikatan kedaginganmu, saudara. Kalau kita belajar menyangkal diri kita, belajar mikul salib, mau dibentuk oleh Tuhan, nanti tubuh jasmaniahmu, kedaginganmu akan patah kekuatannya. Roh yang di dalam akan terpancar keluar. Pada waktu itu engkau bisa melayani dan menyembah dan berdoa di dalam roh. Kebebasan yang luar biasa. Kalau Anda baca Mazmur 77, apa yang dialami Asaf hanya bisa terjadi oleh orang yang free, yang merdeka rohnya. Kalau engkau terikat banyak rohmu, tidak bisa bebas bergerak, tidak mungkin engkau bisa mengikuti apa yang Asaf lakukan dalam Mazmur 77. Nah, oleh karena itu, saya berdoa setiap kita mengizinkan Allah membentuk kehidupan kita di proses begitu rupa sampai kita makin dimurnikan dan daging kita makin mengalami kehancuran. Amin, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba-Mu telah sampaikan akan sebagian dari firman-Mu.
Hamba berdoa biar Roh Kudus-Mu saat ini yang mengajar kepada kami apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami supaya kami boleh hidup di dalam roh dan bukan dalam kedagingan kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa melayani Engkau, berdoa, menyembah Engkau di dalam roh. Bukan hanya dengan bahasa roh, tapi sungguh hidup kami, hidup oleh karena Roh-Mu sendiri. Terima kasih untuk malam hari ini, berkati anak-anak-Mu Tuhan, dalam anugerah demi anugerah yang lebih besar, supaya kami makin berkenan di hadapan-Mu. Kami berikan segala kemuliaan, sanjungan dan hormat hanya kepada-Mu, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya.